Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah al-mazkuru bi kulli lisan. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, yang kami hormati Bapak Kepala Wilayah yang sempat hadir di lingkungan Jatisele dan sekitarnya, yang kami hormati dani-dani para al-mukarram, tuan guru kita, para asatiz, ibu-ibu jamaah pengajian, hafizani wa iyyakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari menjelang siang ini kita semua masih dalam keadaan sehat, sehingga apa yang menjadi hajat niat kita, program kita hari ini insya Allah bisa berjalan. Mudah-mudahan harapan kita ada manfaat dan barokahnya. Mari kita bersolawat kepada Rasul kita tercinta, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah mendakwahkan kepada kita semua, menyampaikan kepada kita semua Islam, iman, ihsan, yang hari ini apa yang beliau sampaikan itu bisa kita laksanakan insyaallah. Dan harapan kita jamaah sekalian kepada beliau, mudah-mudahan pada hari kemudian, pada hari akhirat kelak, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bisa memberikan kita syafaat, di mana pada hari itu tidak ada syafaat yang Allah izinkan kecuali beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kita perjuangkan majelis zikir kita. Ayo kita perjuangkan. Karena apa jamaah sekalian? Sesuatu yang kita mau memperjuangkannya niki harus kita kenal dulu. Yang geger perjuangan. Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada umat? Apa sebenarnya yang ingin kita sampaikan kepada saudara-saudara kita, jamaah kita, kaum muslimin pada umumnya? Kalau belum sudah mengenal apa yang kita sampaikan, maka otomatis kita geger, otomatis kita mau. Dan jamaah sekalian rahimakumullah, jangan mau hanya di rumah saja. Keluar dari rumah kita. Kalau orang keluar dari rumahnya, tahu apa yang harus dia pikirkan, apa yang harus dia kerjakan. Oleh sebab itu jamaah sekalian, lewat kesempatan yang amat sangat luar biasa ini, ayo kembangkan majelis zikir kita, perjuangkan majelis zikir kita kepada keluarga kita, jamaah kita, cerita mereka. Kalau kita sudah bercerita, itu artinya berdakwah.
Kalau kita sudah bercerita, itu artinya kita sudah menyampaikan. Persoalan mau dan tidaknya itu bukan urusan kita, jamaah. Nabi saja, tugasmu ya Rasulullah, firman Allah, hanya tabdzira, mubasysyiran wa nadhira. Engkau hanya menyampaikan berita dan peringatan saja. Apa yang disampaikan oleh majelis zikir kita? Cuma 3, jamaah. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, zikirlah kamu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Kita sampaikan kepada mereka, ayo kita zikir sebanyak-banyaknya. Yang kedua, apa yang ingin kita sampaikan di tengah-tengah masyarakat, jamaah? Istaghfiru rabbakum. Hendaklah kamu beristighfar kepada Allah. Apa juga? Ayo. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa harapan kita kelak di kemudian hari? Mudah-mudahan kita bisa dikelompokkan, digabungkan dengan orang-orang yang ahlul istighfar. Oh, kita tidak bisa di sana. Mudah-mudahan kita bisa dengan ahlul zikri. Toh juga kita tidak bisa. Mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan menjadi ahlus sholawah. Tiga-tiganya mau jamaah. Kita dikumpulkan tidak bisa. Di ahli zikir tidak bisa, ahli sholawat tidak bisa, ahli istighfar tidak bisa. Mudah-mudahan mereka-mereka yang digabungkan oleh Allah menjadi calon-calon penduduk surga, akan diberangkatkan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu firqah adalah firqah menuju surga. Ini firqah ahlu zikri, ini firqah ahlul istighfar dan sholawat dan lain sebagainya. Mana-mana ada satu orang di kelompok mereka berkata, itu ada sahabatku yang dia tidak ahli zikir dan dia tidak ahli istighfar, ahli sholawat, tetapi dulu di dunia dia selalu mencintai majelis kami walaupun dia tidak ikut bermajelis di majelis zikir kami. Itu yang kita inginkan, jamaah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, ayo jangan sampai kita redup di perjuangan majelis zikir kita. Terutama sekali teman-teman yang di atas ini. Kau boleh hitam bajumu, tapi jangan hitam hatimu. Kau boleh hitam kepalamu, kepiahmu, tapi tolong jangan hitam yang ada di kepala pelunggu. Jangan mau repot oleh anak dan istri kita untuk mendakwahkan zikir. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Batu rele atas niki. Jangan repot. Jangan terhalang oleh anakmu, antulhikum amwalukum, oleh harta bendamu. Harta benda di sini termasuk bisnis. Wa auladukum, anak-anakmu. Jangan repot oleh harta dan anak. An zikrillah, dengan semua komponennya, dengan semua indikatornya. Jangan mau terhalang itu. Mau dijadwal tawajuh nih nari. Bija meniki, bija muah mulai. Hari ada niki, ada tawajuh niki basen ustaz utimu. Aing jak narak kepeng, basen be aing. Raya. Aing jak, mudah aing jak narak kepeng. La tulhikum amwalukum wa auladukum an zikrillah. Perjuangkan majelis zikir niki apa adanya. Ya. Nanti Allah Subhanahu wa taala yang akan memperjalankan perjuangan kita. Lamun tumele tures, lamun tumele bangkit, lamun tidak mele, Allah juga tidak mau. Yang pertama yang Allah inginkan adalah maumu.
maunya hambaku. Itu sebabnya Allah berfirman, aku akan merubah satu nasib. Manakala manusia itu, kaum itu mau merubah dirinya sendiri dulu. Mau dulu jamaah. Mau pelunggung? Mau ibu? Bapak-bapak mau? Mau dulu. Setelah mau, nanti Allah yang akan memperjalankan, Allah yang akan memonitor proses-proses itu. Allah yang punya urusan, step by step, satu demi satu, langkah demi langkah. Allah akan memperjalankan kita. Allah yang akan membimbing kita, insya Allah, asal kita mau memperjuangkan majelis zikir kita ini. Termasuk hari ini jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala yang punya rencana. Coba ibu-ibu ngengat aja kiri kanan. Pernah enggak pelungguh mimpi tadi malam duduk dengan orang yang di sebelah kanan pelungguh? Pernahkah pelungguh tadi malam dikasih tahu oleh Allah atau oleh saudara bahwa warna karpet yang pelungguh akan duduki ini adalah hijau? Pernah? Tidak pernah. Ini Allah yang mau. Dia juga tidak tahu bahwa sebegini mewah panggungnya, sebegini mewah acaranya, kamera tuh tahu nganjeng niki, luar biasa sekali. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang punya mau. Tadi maunya tiang adalah Tuan Guru Daman yang akan pengajian, atau Ustadz Sazali yang akan pengajian. Dia yang kurang sehat niki, di mobil tiang pirang doang niki kurang sehat. Tapi maunya Allah, Allah sehatkan tiang saat sekarang ini. Ada dua anak daruniah yang sebagai wakil Tuan Guru Daman dan Ustadz Sazali. Mudah-mudahan mau jadi wakil karena tinera. Mudah-mudahan ya. Bijen Ustadz Ridwan itu ada yang melampaui abahnya, bapaknya. Bukan hanya menjadi Ustadz Ridwan Bakar, tetapi Ustadz Ridwanullah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ini maunya asal kita mau. Nah, sekarang semua ini jamaah apabila yang bangun begini, ibu-ibu diandang. Apabila tiang bangun dari tempat duduk tiang maju ke lapangan, ke tempat pelungguh niki untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama Allah. Nanti kemampuan tiang di layar itu, kemampuan tiang di atas itu, Allah yang akan menuntun. Asal kita mau. Asal kita, ibu, asal kita, Allah tidak mau menuntun dan memprogram dan membimbing pelungguh apabila pelungguh lagu galang doang lu pemeni bendek kurkawa gen sugul ngaji dapna naik ke rumatik unis kena rematik. Apa itu ibu? Keluar pelungguh keluar bepiran tertawajuh sino jemaah jeluaha sekumbean Klemak tahu majuran Klemak doang unggat naik tuh ada alasan jamaah. Ada menu model, ada maju ibu maju, banyak alasan. Tiang kira banyak jalan menuju Roma, ternyata banyak alasan juga tidak mau hadir pengajian. Keluar ibu, lamun tuah keluar mele rebak si mele si rebak tertunjang jauh tertunjang ngite ngaji. Kalau sudah sampai di sini, Allah yang akan memformat bagaimana keadaan kita di sini. Mau dulu ya, mau dulu. Si ide kena nih si birang-birang kelamin nih, mau dulu. Dendek tertali aten si senina bau tepeta beli takbir dah. Tentu apa ndek? Lasing sayap kan mudah momot-momot lek balik. Harus kita cari. Ayo. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum. Jangan terbelenggu kakimu oleh anak-anakmu, istrimu, anakmu. Besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya ulaika kana mas'ula. Walaupun kalimat ini adalah bentuk asam awal absar wal fuad,
Tetapi kalau boleh yang sematkan kepada pelunggunya, ulaika, yang itu ulaika itu kan yang itu, ulaika yang itu. Kalau ibu-ibu, ulaika yang ini, yang itu. Karena mas'ul, ditanya kita, kau apakan anakmu? Kau nikahkan anakmu dengan orang yang kaya tapi tidak sholat. Beteduh ya Allah. Kenapa? Bemiskin itu lain. La haula wala quwwata. Biaraan ibu-ibu kaya tapi tidak sholat, daripada miskin tapi sholat. Aja ada. Likusadu. Ulaika kana, besok kita ditanya. Ayo jamaah sekalian, bebaskan diri kita dari belenggu. Justru ajaklah anak istri kita, jadikan mereka adalah alat. Anak kita, istri kita, jadikan mereka alat untuk menghiasi perjuangan kita, untuk menghiasi jihad kita, menyebarkan, mengajarkan umat la ilaha illallah, mengajarkan umat beristighfar kepada Allah, mengajarkan umat untuk cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Persoalannya sekarang jamaah begini, tiang mau naikkan penjelasan tiang. Persoalannya begini. Pada saat perjuangan yang mulia ini, lewat majelis zikir kita dalam dua tanda petik, dalam majelis zikir kita, pada saat kita mulai berjuang untuk Allah melalui majelis zikir kita, mengemban misi iman takwa daripada guru kita Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh, untuk mencerdaskan iman takwa umat lewat majelis zikir kita. Pada saat kita action, pada saat kita mulai bergerak, ada orang merasa tersinggung, ada orang merasa tersaingi, dikiranya kita ini memecah belah umat. Jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ada panduannya. Ada buku panduan kita. Apa buku panduan kita jamaah sekalian? Di hadirnya majelis zikir kita di tengah-tengah umat, bukan untuk memecah belah umat, bukan. Bukan untuk memecah belah organisasi, bukan. Justru kehadiran kita ini di tengah-tengah pelunggung untuk menerima apa sebenarnya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka banyak yang bingung. Ayo, jangan bingung. Bingung ku memikirkan perdamaian. Oh, dengan toa lain doang nih. Qasidah lain masalah nih. Jamaah sekalian, hanya satu yang tidak membuat hati bingung. Apa itu? La ilaha illallah. Hanya ini yang tidak membuat hati kita bingung. Dulu pada saat Nabi hadir di tengah-tengah umat, Nabi yang mulia ini pun jamaah sekalian pernah gelisah. Gelisah juga Nabi. Maka siapa yang memperjuangkan perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayo kita, panduan utama kita adalah Rasul, yakni Nabi besar Muhammad. Yang kedua jamaah sekalian, pada saat kita tampil di tengah-tengah umat, ada orang merasa tersaingi, ada orang merasa terganggu. Kita tidak menyaingi, kita tidak mengganggu. Di sini asas kita adalah Nahdlatul Watan fil pastabikul Nahdlatul Watan pastabikul khairat. Kita ini kaum Nahdlatul Watan yang berlomba-lomba dengan melalui jalan kebaikan. Nah, oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo. Yang nomor 3 jamaah sekalian, yang kemungkinan terjadi ialah memang ini genetika kita orang Sasak niki yang harus kita hindari ini. Apa itu? Saling kelutik. Tahu dari saling kelutik? Lagu di panitia hultah majelis zikir kita, di panitia tawajuh majelis zikir kita niki di nararun saling kelutik niki. Semua aman nyaman. Saling A, saling B, paran A, paran B. Itu adalah genetika yang harus kita jauhi.
Itenin batur sasak dua model. Saling gampung geot, saling awek keren. Demin milih turis batur, awek keren, tahu di teri keren, untung di peselana. Itu model-model kita. Maka di majelis zikir ini itu tidak boleh terjadi. Satu guru, satu tujuan, satu visi misi. Tidak boleh terjadi yang lain. Makanya dari malam Sabtu yang bilang, yang tidak suka orang kelahi, yang tidak suka orang bersiak, itu yang tidak suka. Jangan sangat yang tidak suka jamaah. Apalagi pada jamaah temalik. Aduh, mimpi pelungguh mau memperbaiki umat, sementara organ tubuhmu tidak bisa engkau perbaiki. Mimpi pelungguh mau memperbaiki dan memimpin masyarakat. Pada saat pelungguh itu dalam keluarga sendiri, dalam majelis zikir sendiri, tidak bisa memimpin dan tidak bisa memperbaiki. Kalau mau memimpin umat, ayo pimpin dulu keluarga kita. Kalau pelungguh itu mau menjadi air dalam umat ini, ayo kasih dulu di sekeliling kita itu air. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kita patuh-patuh nggih. Jamaah kita patuh-patuh nggih. Jangan sampai ada di antara kita ini saling A, saling B. Ini wajib kita yang sampaikan jamaah, karena pelungguh sami niki adalah teman tiang, orang tua tiang yang akan menemani tiang sepanjang umur tiang ini untuk mendakwahkan, untuk menyampaikan kepada umat dan mengajak umat apa itu zikir, apa itu istighfar, apa itu sholawat. Dan ini semuanya adalah ilmu jamaah. Ilmu ini apa? Ilmu. Maka untuk memuluskan perjuangan kita lewat tawajuh yang mulia ini, untuk memudahkan jalan majelis zikir ini tampil di tengah-tengah umat, yang sampaikan satu ayat, di mana ayat ini perlu rasanya kita ilmukan sebagai modal, sebagai panduan kita untuk memperjuangkan majelis kita tercinta. Luwe ke hadir lek jelo niki senina semama. Luwe hadir. Mudah-mudahan luwe hadir. Yang hadir bareh pas detindo lek gedang pelungguh dengah deke unin ustad baru ieu unin beketuan ibu jok selakian pelungguh. Nggih. Bapak-bapak juga pada saat pelungguh tidur di rumah nanti, dek ku sayang denger dek ongkat ustad baru lek pengajian si kelema. Iya? Janji. Yang tidak hadir ibunya, istrinya, yang tidak hadir suaminya, nih kak tuan ku bercerita lek sida, ngene ongkat pengajian po bro lek madrasah, ada dia unin ibu. Bapak tongkat nah mulai wah biur kalong teken, oh bukan. Di pengajian ustad tidak ada kalong dan tidak ada teken, melele kalong ibu. Hai. Ya ampun, dari sini doang si bapak kena kalong doang milih. Baik jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Apa itu? Ini jaminan Allah kepada Rasul kita, Nabi kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya jamaah, pada ayat ini, pada surah yang sampaikan ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut langsung organ-organ tubuh yang mulia, organ-organ basyariah Nabi yang mulia ini, yang dimana organ tubuh Nabi ini adalah sebagai simbol kesusahan dan kesuksesan beliau dalam memperjuangkan agama ini. Apa itu jamaah sekalian? Pertama yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dada beliau yang mulia. Alam nashrah laka sadrak. Coba kita sama-sama. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Lanjut. Fa idza faragta fansab wa ila rabbik. Kepinter bau sudah jadi kori jamaah.
Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menyebut organ tubuh Nabi itu dua. Pertama, sadra, dada. Yang kedua, anqadha zahra, punggung. Apa bahasa Sunda punggung, bahasa Sasak Ibu? Hah? Bongkor. Nih. Toa. Tua, inam tua, toa. Ya. Tua, ya. Oke. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, kenapa dada? Itu Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kapan dirimu tahu bahwa dirimu itu menjadi nabi? Kapan itu?" Pada saat sadar alam basyariahmu, pada saat tubuhmu menempel, pada saat ruhmu yang mulia nempel pada jasadmu, kapan kesadaran dirimu ya Rasulullah engkau itu nabi? Itu Nabi menjawab, aku tahu diriku menjadi nabi pada saat aku sedang main-main dengan anak sepupuku, anak satu susuanku. Nabi main-main, maka datanglah malaikat putih, tinggi, tegap, bersayap, membelah Nabi. Nah, semeton susuan beliau ini lari ke ibundanya. "Bu, saudaraku Muhammad itu dibunuh orang," katanya. Dia lari, ini anak ini. Maka Halimatus Sa'diyah beserta suaminya lari menemui Rasulullah SAW yang pada saat itu main-main. Umur beliau ukurannya itu kelas 5 tahun, 6 tahun. Pas lari, orangnya sudah tidak ada. Lalu Nabi ditanya, "Ya Muhammad, apakah benar kamu itu dibunuh oleh orang?" Itu Nabi menjawab, "Bukan, Bu. Tapi orang itu membelah dadaku." Bagaimana rupa orang itu? Orang itu besar tinggi, putih, dan bersayap. Lalu orang itu membelah dadaku, mengoperasi jantungku, dia bersihkan jantungku dengan air zam-zam. Pas dilihat bekas belahan dadanya itu, Nabi tidak luka. Nabi tidak luka, jamaah. Bekas dibelahnya dada Rasul yang mulia ini, dikeluarkan jantungnya, lalu dibasuh dengan air, diisi dengan hikmah. Pada saat Nabi berumur 5 tahun, bekas belahan itu tidak ada, luka itu tidak ada. Kenapa tidak ada, jamaah? Yang mengoperasi beliau adalah malaikat. Malaikat ini datang, malaikat ini Allah ciptakan dari cahaya. Kecepatan cahaya itu sangat cepat, mengoperasi Nabi dengan begitu cepat. Otomatis jamaah sekalian, gerakannya adalah gerakan cahaya. Karena malaikat ini dari cahaya, bergeraknya gerakan cahaya, kecepatan gerakannya kecepatan cahaya. Oke, ilustrasinya begini jamaah. Itu ada orang terpotong tangannya, jari-jarinya ini terpotong. Saking cepat mesin ini memotong tangannya, dia tidak tahu bahwa tangannya yang dua ini sudah terpotong. Pas dia tarik tangannya, sakit tidak ada, jamaah. Sakit iman niki ndek naparan, ndek nidap. Kenapa? Saking cepatnya ini pemotongan ini. Maka baru terasa setelah 5 menit, baru terasa sakit, darah sudah banyak yang keluar, baru lemas, baru terasa sakit. Waktu kepotong tidak terasa, saking cepatnya. Itu kecepatan mesin bisa terukur, tapi kalau kecepatan cahaya jamaah, nah itu kecepatan Nabi dioperasi begitu cepat sehingga Nabi tidak terasa sakit. Nah, oleh sebab itu jamaahku tercinta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat itu Nabi sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu misi perjuangan beliau ini adalah banyak yang menyakitkan dada. Banyak yang aparat dada de ibu ate, ya nggih,
Yang ada di dada ini adalah hati ibu. Kalau ini sudah sakit, semuanya sakit. Ya. Lamun wah dada teniki seneng, semuanya baik. Ke gamak me pesolah hatengku anakku ke. Dendek me gawe sindek ndek. Ne me pesolah ne pesolah. Ndek kena ibu sini. Anakku, ne pesolah ne. Bukan ibu ya? Tapi apa kita bilang? Ne pesolah. Pesolah hatengku. Apa gen melemek gen ku beliangan teh, gunung gen ku beliangan teh, laut senggigi gen ku beliangan teh. Apa yang dah ibu? Jilbab kecil, jilbab mobil lagu pesolah hatengku. Masya Allah. Ibu-ibu sering tersakiti pelunggum oleh suami? Sering. Bapak-bapak sering. Yang sakit ini dalam dakwah jamaah sekalian, yang sakit ini, semua dakwah itu jamaah pasti mengalami sakitnya hati pendakwah. Makanya Allah mendahului Rasul yang mulia ini berfirman, alam nasyrah laka. Apa katanya? Alam nasyrah laka. Ini bedanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa berdoa kepada Allah, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Nabi Musa berdoa dulu. Apa kata beliau? Isyrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah, manakala engkau memerintahkan aku mendakwahkan kalimatmu kepada Fir'aun. Kalau Nabi sebelum berdakwah Allah sudah isyrah, alam nasyrah lakal sadrak, kami telah melapangkan dadamu ya Muhammad. Allahumma sholli ala wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa lagi sekali jamaah sekalian? Kenapa dada? Allah lapangkan dada beliau yang mulia niki karena banyak orang yang terganggu perjuangannya, terganggu visi misi dakwahnya, terganggu apa yang dia inginkan itu gara-gara terganggu dada. Ya nih Bu, terganggu hati. Ya. Maka oleh sebab itu mau ndak kita jamaah sekalian bahwa Allah lapangkan dada kita dalam berjuang. Mau nggih? Sabar batur berjuang. Timu lau uni fitnah dengan sabar batur berjuang. Sabar jadi ketua yayasan. Sabar jadi kepala sekolah. Ngonek-ngonek kurus. Kumbe yang pada kurus lalu. Nek nara. Kurus ndek mele ngupi, enggak ndek mele bekelor, enggak nemai kupi, klemak kupi, zo ke gamak ada bekelor sekali. Dendek wah. Kumbe dah pun ndek mele bekelor, ndek nara. Sabar kesimparan dik. Aku mikir ndek bekelor. Tinduk bebansel doang. Apa terkenal ndek nara. Lagu ngonek-ngonek tidur tidak bisa, makan tidak bisa, mending beli awak. Ternyata yang dia pikirkan adalah perjuangannya. Itu dadamu belum dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Angkat jamaah sekalian, timu lau unin dengan itu aja senang. Ya. Kenapa? Karena dada kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin difitnah, semakin diolok-olok majelis zikir kita, semakin mokoh kita. Semakin difitnah, semakin diolok-olok majelis zikir kita, semakin kaya kita. Mau sidang marah itu? Mau? Dek ini lamun baru dari fitnah sekali bu kursi kan. Bingung nih ngeno-ngeno wah gawe zikir sini beluit fitnah ini. Basang dia nak kena jaga pegawaian tu. Masa dia nak kena pegawaian tu? La ilaha illallah. Kebelian. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Masa dia nak kena pegawaian tu? Kena pegawaian dah. Kena pegawaian tu.
Pada saat pekerjaan ini kita terus perjuangkan, jamaah sekalian, setan alaihi laknat tidak pernah diam. Goda nasida melalui anak, melalui istri, melalui harta, melalui sahabat. Sare-sare doang gawe bila lo aning pancor maisang jauh aning bizikir sida. Debe balik tahu temelin sida zikir sampai ngutak bau. Ara doang. Ada itu. Dari Lombok Tengah lain, anjak kejauh-jauh lem zikir naon. Debe tum zikir sengker ngutak. Ada itu. Masya Allah, jamaah sekalian. Tapi kita tidak bisa berhenti begitu kan? Ya, apa rumus kita? Maju terus. Kenapa jamaah sekalian? Hafizani wa iyyakumullah. Karena kita mau melihat diri kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dada beliau yang mulia itu sudah dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mau dibunuh di Makkah Al-Mukarramah. Nabi berperang di Madinah Al-Munawwarah. Tidak pernah gentar Nabi itu. Karena dada sudah penuh dengan iman dan hikmah. Kalau dada ini, hati ini sudah penuh dengan iman dan hikmah, peperangan terjadi, silahkan. Tanpa senjata pun silahkan. Itu ada jamaah, ada umat Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, saya ikut berperang. Tapi saya tidak punya senjata. Maka beliau memungutkan itu ranting kayu, ini kamu pakai berperang. Maka sahabat Nabi yang mulia itu perang dengan ranting pohon. Sejarah perjuangan agama ini, sejarah perjuangan la ilaha illallah ini sudah begitunya ibu. Dendek pelugum niki kaya, mau ke Pancor Manis, mau ke itu pakai mobil, pakai sepeda motor. Belum ada kan yang jamaah Lombok Barat jalan kaki ke Pancor Manis, belum ada kan? Belum ada kan? La haula wala quwata illa billah. Dek Lombok Barat jauh lalu, peraya baik. Lagu batur nu oleh desa Pengadang, dia mendatang jelojuk lah petang dia nukep berembe ini tulak memang tulak jama-jama baik. Padahal jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah, itu datangnya dari zulumah prasangka diri ini. Itu setan manakala terbit dari hati manusia untuk ingin menyebut Tuhannya, yakni Allah, untuk mensucikan Tuhannya, yakni Allah. Itu setan pertama kali tampil dengan segala daya upaya supaya jangan di hati itu pergerakan tentang Allah, supaya jangan. La haula wala quwata illa billah. Kenapa jamaah sekalian? Karena pada saat orang sudah dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, enak saja berjuang itu jamaah. Enak saja berjuang. Oleh sebab itu jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah, bagaimana caranya sekarang agar Allah lapangkan dada kita berjuang seperti Allah lapangkan seperti Allah lapangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita turas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ikuti cara beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa jamaah sekalian? Karena contoh kita tidak ada yang lain sekarang. Idola kita tidak ada yang lain sekarang. Ngepen kita tidak ada yang lain sekarang. Banyak sekarang orang yang menghafal lagu A, lagu B, lagu C. Sementara dia tidak hafal bagaimana perjuangan Rasul yang mulia dari Mekah. Bagaimana beliau bisa hijrah ke Madinah, itu tidak hafal. La haula wala quwata illa billah. Rasul penuh kesulitan ibu. Di Mekah itu penuh kesulitan. Tetapi kenapa Nabi yang mulia ini dimenangkan di setiap peperangan, dimudahkan di setiap pekerjaan? Resep pertamanya adalah Allah hilangkan sak prasangka dalam hatinya, lalu Allah penuhkan dengan iman dan dengan hikmah. Iman dan hikmah. Lagi sekali apa ibu? Iman dan hikmah.
Kenapa Allah memenuhkan Nabi, dadanya, hatinya dengan iman dan hikmah? Supaya tidak ada tempat dunia di hati Nabi, supaya tidak ada tempat spesial dunia nafsu di hati Nabi. Itu tidak ada. Kalau iman dan hikmah memenuhi hatimu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah terlibat dalam setiap detik-detak action tampilan perjuanganmu. Yang pemangkin iki luwek dengan sakit, dengan sakit ibu jamaah sekalian masih bajang stroke. Kenapa stroke? Luwek pikiran. Lagu mudah-mudahan si sehat batur-batur tiang sili atas birang-birang kelamin. Sok doang luwek pikiran, ya ada stroke. Nauzubillahi min. Darah baik ke nauzubillah di atasnya baru jam melet. Nauzubillahi min melet. Ayo, tiang adalah saudara pelunggung. Tiang adalah seangkatan dengan pelunggung. Ayo. Di ada gawe lain makin niki. Umur tuah mar umur jan niki umur sudah tua. Reun doang casing, tapi casing HP tolali. Ayo, apa lagi yang kita mau, apa kira-kira yang ingin kita perjuangkan dalam hidup ini? Tidak ada, tidak ada. Pelungguh mau apa? Mau jadi apa? Ayo kita perjuangkan majelis zikir kita dengan syarat kita tidak melanggar khittah nahdiyah kita. Kita tidak menyepelekan asas organisasi kita. Kita tidak mengabaikan pejuang-pejuang yang lain. Ayo kita berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seayun selangkah kita maju demi iman takwa, demi izzul Islam wal muslimin. Harapan besar daripada Al-Maghfurah Bapak Maulana Syekh untuk Nahdlatul Watan fil Alamin tercapai. Ya pok si kenangku sini, supaya kalimat itu keluar dari mulut mulia beliau untuk kita semua.